Hai guys, selamat datang di pertemuan pengantar akuntansi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Kalau kemarin udah tentang penjelasannya, apa aja jurnal khususnya, apa aja yang harus dicatat di perusahaan dagang kalau dimasukkan ke jurnal khusus. Nah, dalam pertemuan kali ini Miss Adel pengen kita sama-sama membahas latihan soal yang ada di jurnal khusus perusahaan dagang supaya kalian gak bingung. Oke, selamat menyaksikan. Oke, ini kemarin adalah latihan soal perusahaan dagang dengan menggunakan bukti transaksi yang kita coba kerjakan. Nah, sekarang Miss Adel pengen coba kita bahas bareng-bareng ya, supaya kita tahu ini cara pengerjaannya seperti apa. Nah, ini ada latihan soal perusahaan dagang, ada petunjuk umumnya. Kita diminta untuk mencatat transaksi itu ke jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Kemudian kita diminta untuk membuat total dan rekapitulasi untuk jurnal yang telah dibuat. Nah, nanti kita mencatatnya ke buku besar sama ke buku besar pembantu utang piutang sama ke neraca saldo. Nah, ini informasi-informasinya. Yang lain ini adalah daftar akun yang ada di dalam perusahaan. Perusahaan kita apa sih namanya? Perusahaan kita di sini namanya adalah CV Jaya Abadi. Kita adalah petugas yang mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal khusus. Oke. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mencatat ini apa? Jadi step pertama yang harus kita lakukan adalah kita memindahkan saldo yang ada di neraca saldo per tanggal 31 Mei menjadi saldo awal yang ada di buku besar. Jadi kita pindahkan saldo di sini, ini kan per 31 Mei. Sedangkan kita periode transaksinya adalah pada bulan Juni, sehingga saldo pada akhir Mei ini kita anggap sebagai saldo pada awal bulan Juni. Yuk kita pindahkan dulu ya. Ini kita pindahkan saldonya menjadi saldo awal yang ada di buku besar. Nah, ini buku besar kita. Buku besarnya ada yang pertama namanya akun kas di bank. Nah, di sini kita tuliskan dulu, kita posting satu-satu ya. Dari neraca saldo menjadi saldo awal pada buku besar. Oke, kita posting satu persatu. Mulai dari akun kas di bank, berarti tanggalnya di sini karena dia menjadi saldo awal pada bulan Juni, berarti di sini kita tuliskan bulannya adalah Juni, tahunnya 2018, tanggalnya adalah tanggal 1 karena dia sebagai saldo awal. Nah, di sini kita bisa tuliskan keterangannya sebagai saldo awal. Langsung kita masukkan ke kolom saldo. Berapa saldonya? Itu ada di debit 317.500. Oke. Kalau sudah, kita posting piutang dagang. Piutang dagang saldo awal 394 juta. Oke, kita posting semuanya ya, nanti yang ada di neraca saldo kita posting sebagai saldo awal yang ada di buku besar. Kemudian begitu juga dengan ini daftar customer dan supplier. Daftar customernya ada 4 toko, daftar suppliernya ada 4 PT. Dan mereka juga punya daftar saldo piutang dan juga daftar saldo utang. Nah, informasi ini kita posting kemana? Informasi ini juga akan kita posting ke ini, buku besar pembantu. Jadi nanti kita punya buku besar pembantu utang dan juga kita punya buku besar pembantu piutang. Oke, kita posting dulu satu-satu ya. Yang pertama ada toko Sangkuriang. Di sini tanggalnya berarti kita kasih Juni 2018, tanggalnya adalah tanggal 1 sebagai saldo awal. Toko Sangkuriang jumlahnya karena dia saldo piutang dagang, piutang itu saldo normalnya ada di sebelah debit, berarti toko Sangkuriang di sini saldonya ada di sebelah debit sebesar 107.500. Oke.
Kemudian toko Gramedia juga seperti itu, Juni 2018 tanggal 1 keterangan saldo awal, saldonya berapa? 91.500.000. Nah, begitu juga dengan toko Merbabu, saldo awal di sebelah debit sebesar 117.500. Informasi yang ini ya. Kemudian juga dengan toko Toha Putra, Juni 2018 tanggal 1 keterangan saldo awal. Saldo awalnya adalah sebesar 77.500.000. Oke. Kita sudah memposting daftar saldo piutang dagang. Piutang udah kita posting. Sekarang kita posting ini, buku besar pembantu utang. Kita punya PT apa aja? PT Sinar Dunia, PT Gold, PT Kiki, PT Standar dengan jumlahnya nominalnya adalah sebesar sekian. Nah, ini nominalnya karena dia adalah daftar saldo utang, utang adalah saldo normal ada di sebelah kredit, berarti kita mencatat saldonya ada di sebelah kredit ya. Juni 2018 tanggal 1 saldo awal ada di sebelah kredit. Berapa? 98.500.000. Oke. Kemudian untuk PT Gold Juni 2018 tanggal 1 keterangan saldo awal ada di sebelah kredit sebesar 93 juta. Kemudian dengan PT Kiki juga bulannya Juni 2018 tanggal 1 keterangan saldo awal saldonya ada di sebelah debit, berapa besarnya ini? Sebesar 91.500.000. Begitu juga dengan PT Standar, Juni 2018 tanggal 1 keterangan saldo awal, berapa nominalnya? 97 juta, kita catat di sebelah kredit. Oke. Nah, asumsinya kita sudah selesai memposting semua saldo awal yang ada di buku besar pembantu utang piutang dan juga yang ada di buku besar ini. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita akan mencatat bukti transaksi ke dalam jurnal khusus. Oke, step selanjutnya setelah kita selesai memposting semua saldo awal di neraca saldo ke dalam buku besar dan juga daftar customer supplier dan juga daftar utang piutang ke buku besar pembantu utang dan juga piutang, maka step selanjutnya adalah kita bisa mulai mencatat bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini bisa mulai kita catat. Kita catatnya kemana? Di sini kita akan mencatat di jurnal khusus. Ada jurnal pembelian, ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal penjualan, ada juga jurnal pengeluaran kas, dan juga jurnal umum atau memorial. Nah, kita akan mencatatnya di situ. Oke, kita akan bahas satu-satu ya per transaksinya. Nih, di transaksi yang pertama, tanggal 2 Juni ada bukti penerimaan kas. Nah, di sini kita lihat nama perusahaannya CV Jaya Abadi. CV Jaya Abadi kan berarti kita menerima dari toko Sangkuriang uang sebesar 20 juta rupiah. Kita menerima uang berarti ada kas masuk dan di sini juga namanya bukti penerimaan kas. Berarti transaksi ini akan kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk. Nih, di jurnal penerimaan kas, kita tulis dulu tanggalnya adalah Juni 2018 di tanggal 2. Nah, di kolom keterangan kita isi dengan apa? Jadi di kolom keterangan ini kita isi, karena ini adalah penerimaan kas, kita isi dengan nama tokonya. Jadi di sini keterangannya adalah toko Sangkuriang. Oke, kolom referensi kita kosongi dulu ya, kemudian kita isi. Bukti penerimaan kas berarti ada uang kas yang masuk. Akun yang di debit berarti ada kas ya. Berapa jumlah kasnya? 20 juta rupiah. Oke. Nah, kemudian di sini keterangannya adalah pembayaran sebagian faktur tanggal 25 Mei yang lalu. Nah, karena di sini adalah pembayaran faktur, berarti faktur itu adalah bukti adanya transaksi secara kredit, maka akun yang kita kredit di sini itu adalah bukan akun penjualan ya, tapi yang kita kredit adalah akun piutang dagang.
Nah, jadi di sini yang kita kredit adalah akun piutang dagang karena dia digunakan untuk melunasi pembayaran sebagian faktur, berarti ada transaksi secara kredit. Nah, di transaksi secara kredit itu sudah kita catat di dalam akun piutang dagang. Oke, jadi piutang dagang kita catat di sebelah kredit, artinya piutangnya berkurang. Nah, berarti transaksi yang tanggal 2 Juni ini sudah kita catat. Kita catatnya di mana? Kita catat di penerimaan kas. Selanjutnya, kita punya transaksi yang kedua tanggal 5, masih sama judulnya bukti penerimaan kas. Ini kopnya adalah kop kita juga. Keterangannya adalah diterima dari bagian penjualan tunai, hasil penjualan tunai minggu pertama pada bulan Juni. Nah, ketika menerima hasil penjualan secara tunai, berarti kan ada uang kas yang masuk. Karena ada uang kas yang masuk, berarti kita juga akan mencatatnya lagi di jurnal penerimaan kas di tanggal 5. Keterangan kita isi apa? Kan nggak ada nama tokonya di situ. Nah, karena nggak ada, kita isi dengan keterangan penjualan. Ada uang kas yang masuk, besarnya berapa? 8.400.000. Nah, 8.400.000 ini hasil dari apa? Hasil dari penjualan, berarti kita masukkan ke kolom penjualan. Jadi yang akun di debit adalah kas dan kreditnya adalah penjualan. Seperti itu. Oke, berarti transaksi tanggal 5 ini sudah selesai kita catat. Sekarang kita ke transaksi tanggal 5 yang kedua. Ada bukti pengeluaran kas, kopnya adalah kop kita. Berarti kita catatnya di mana? Bukti pengeluaran kas. Untuk membayar sebagian faktur kepada PT Sinar Dunia. Berarti kita akan mencatatnya di jurnal pengeluaran kas. Nih, jurnal pengeluaran kas. Bulan Juni 2018, tanggalnya tanggal berapa? 5. Nah, di sini kita isi keterangannya dengan apa? Kita isi keterangannya dengan nama PT-nya, PT Sinar Dunia. Referensi seperti biasa kita kosongi. Nah, di sini dia digunakan untuk membayar sebagian faktur. Berarti yang kita isi di sini kolom apa? Kolom yang dikredit sudah jelas ya, ada akun kas, besarnya adalah 70.760.000. Nah, kemudian yang kita catat di sebelah debit apa? Karena dia digunakan untuk membayar sebagian faktur, berarti ini adalah ada transaksi utang. Sehingga yang kita catat di debit adalah akun utang, 70.760.000. Nah, berarti transaksi ini yang tanggal 5 sudah kita catat. Selanjutnya, kita ke transaksi ini, ada faktur penjualan. Kopnya adalah kop kita dijualnya kepada toko Sangkuriang. Terus jangan lupa di sini kita lihat ada syarat pembayaran 2/10 N/30. Berarti ini adalah transaksi penjualan kepada toko Sangkuriang yang kita laksanakan secara kredit. Nah, karena secara kredit berarti kita mencatatnya di sini, di jurnal penjualan. Kita catat di jurnal penjualan, bulannya adalah Juni 2018, tanggalnya 6. Keterangannya kita isi dengan apa? Keterangan kita isi dengan nama tokonya, toko Sangkuriang. Nah, akun yang di debit adalah piutang dagang dan yang di kredit adalah penjualan. Berarti di sini langsung kita tulis berapakah nominalnya. Nominalnya di sini adalah 33.250.000. Di sebelah kredit juga sama. Oke. Ini sudah selesai kita catat. Sekarang ke sini. Faktur penjualan. Faktur penjualan tapi kita lihat kopnya. Kopnya bukan kop kita, kopnya adalah kop PT Sinar Dunia dijualnya kepada kita. Berarti faktur penjualan ini tidak langsung kita masukkan ke jurnal penjualan, tapi karena ini adalah yang beli kita, berarti kita masukkan ke jurnal pembelian. Dilihat kopnya ya, dilihat kopnya sama dijual kepada siapa. Nih, kita masukkan ke jurnal pembelian ini. Juni 2018. Tanggal 8, keterangannya apa? PT Sinar Dunia. Nah, yang kita catat, apa ini yang kita catat? Jadi di sini adalah faktur pembelian kita membeli kepada PT Sinar Dunia.
Otomatis akun yang didebet adalah akun pembelian karena kita di sini membeli barang dagang. Berapa totalnya? 80 juta rupiah. Nah, kemudian akun yang kita kredit adalah utang dagang. Nominalnya berapa? Sama juga, 80 juta rupiah. Nah, berarti transaksi yang ini sudah selesai kita catat. Jadi ingat ya, kita nggak bisa kita hanya baca, oh faktur penjualan berarti masuk ke jurnal penjualan. Tapi kita juga harus memperhatikan, ini kopnya kop siapa, dijualnya kepada siapa, gitu ya. Meski ini faktur penjualan, tapi kita tidak mencatat di jurnal penjualan, kita catatnya di jurnal pembelian, karena posisi kita sebagai pembeli. Lanjut, transaksi berikutnya ini. Ada bukti penerimaan kas, kopnya kop kita menerima dari toko merbabu, berarti akan kita catat di jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk di sini. Tanggalnya berapa? Tanggal 9. Kita catat keterangan sebagai apa? Toko merbabu. Nah, di sini pembayaran sebagian faktur. Jadi, toko merbabu ini membayar kepada kita sebagian utangnya dengan total 22 juta rupiah. Berarti ada uang kas masuk ke kita 22 juta rupiah. Oke. Kemudian yang kita catat di sebelah kredit apa? Apakah penjualan atau piutang dagang atau lain-lain? Karena dia membayar faktur, berarti kita masukkan ke akun piutang 22 juta rupiah. Nah, transaksi tanggal 9 ini toko merbabu sudah kita catat. Sekarang kita ke sini, bukti pengeluaran kas yang selanjutnya dari PT Gold. Bukti pengeluaran kas, berarti ada uang kas yang keluar. Kita lihat kopnya kop kita. Berarti kita catat di jurnal pengeluaran kas di sini. Jurnal pengeluaran kas, tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9, keterangan kita isi dengan apa? Nama perusahaannya, PT Gold. Di jurnal pengeluaran kas. Nah, referensi kosong, keterangannya apa? Pembayaran sebagian faktur. Berarti kita membayar utang kita kepada PT Gold sebesar 58 juta. Berarti kita catat di akun debitnya adalah utang 58 juta. Sedangkan akun yang kita kredit sudah pasti adalah akun kas karena digunakan untuk bayar utang, berarti kasnya berkurang. Oke, tanggal 9 sudah. Kita lanjut, selanjutnya ada di tanggal 10. Bukti pengeluaran kas, CV Jaya Abadi, berarti kita mengeluarkan kas lagi. Kita catat lagi di jurnal pengeluaran kas di sini. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 10. Keterangannya apa? Keterangannya ini tidak kita catat sebagai PT PLN dan juga PT Telkom ya. Tidak kita catat sebagai PLN dan Telkom. Kenapa? Karena PLN dan Telkom itu bukan sebagai supplier kita. Jadi di sini karena dia digunakan untuk membayar rekening listrik dan telepon, maka keterangannya kita catat sebagai beban listrik dan telepon. Oke, kita catat di sini. Akun yang didebet berarti apa? Kita catat. Dia bukan untuk bayar utang, dia juga bukan untuk pembelian, berarti kita catat di akun lain-lain. 2.480.000. Nah, di lain-lain ini nominalnya 2.480.000. Akunnya apa? Akunnya adalah akun beban listrik dan telepon. Kemudian akun yang kita kredit apa? Sudah pasti akun kas karena digunakan untuk membayar. Oke. Tanggal 10 sudah kita catat. Selanjutnya masih tanggal 10. Ini nota debit. Nah, masih ingat gak penjelasannya? Ada nota debit, ada juga nota kredit. Ada nota debit, nota kredit. Masih ingat gak apa itu nota debit dan nota kredit? Jadi, di sini kita baca keterangannya. Kopnya siapa? Kopnya dari PT Sinar Dunia kepada CV Jaya Abadi. Dengan ini kami telah mendebit utang saudara untuk barang sebagai berikut. Nah, jadi ini kita ceritanya adalah kita beli barang kepada PT Sinar Dunia.
Namun ternyata barangnya rusak maupun cacat sehingga kita harus melakukan retur terhadap barang tersebut. Nah, atas retur tersebut, PT Sinar Dunia ini dia mengeluarkan nota debit. Untuk apa tujuannya? Ini telah mendebit utang. Utang saldo normal bertambah ada di sebelah kredit. Berarti kalau utangnya didebit, artinya utangnya berkurang. Karena kita sudah mengembalikan barang, berarti utang kita atas pembelian barang secara kredit tersebut juga berkurang. Nah, jadi di sini ini untuk nota debit maupun nota kredit kita catat di jurnal, tidak kita catat di jurnal khusus, tapi kita catatnya di sini, di jurnal umum. Juni 2018, tanggalnya adalah tanggal 10. Nah, berarti ini adalah transaksi retur. Retur apa? Retur pembelian atau penjualan? Kita lihat posisi kita di sini. Mendebit utang, berarti kita kan punya utang ke dia. Nah, utang ini atas transaksi apa? Terjadi karena adanya transaksi pembelian. Kita beli ke PT Sinar Dunia. Sehingga yang kita catat di jurnal umum di sini adalah retur pembelian. Nah, karena utangnya didebit, berarti akun yang kita debit adalah utang dagang. Kemudian akun yang kita kredit apa yang kita catat di sini? Berarti yang kita kredit adalah akun retur pembelian. Berapa nominalnya? 30 juta rupiah. Berarti transaksi ini sudah selesai kita catat. Sudah selesai kita catat. Kemudian selanjutnya masih di tanggal 10 ada bukti pengeluaran kas. Kopnya kop kita kepada PT Standar untuk pembayaran faktur. Berarti kita catat di mana? Di jurnal pengeluaran kas. Tanggalnya berapa? Masih tanggal 10. Keterangan kita isi dengan apa? Nama PT-nya, PT Standar. Untuk pembayaran faktur berarti kita masukkan ke kolom utang dagang. Berapa nominalnya? 63 juta rupiah. Nah, terus kemudian yang kita catat di akun kredit adalah kas, karena kasnya berkurang. Oke, transaksi ini sudah. Selanjutnya kita ke transaksi tanggal 12. Ada bukti penerimaan kas dari bagian penjualan tentang hasil penjualan tunai minggu kedua. Berarti kita catat di mana? Ya benar, kita catat di jurnal penerimaan kas. Tanggalnya berapa? Tanggal 12. Keterangannya apa? Penjualan. Kita menerima kas berapa? 11.500.000. Kemudian yang kita kredit adalah penjualannya karena hasil penjualan. Oke, tanggal 12 sudah selesai kita catat. Kita lanjut ke transaksi tanggal 14. Ada faktur penjualan. Kopnya adalah kop kita, dijual kepada toko merbabu. Berarti ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Sehingga kita catat di sini di jurnal penjualan. Tanggalnya adalah tanggal 14 kepada toko merbabu. Yang kita catat di debit piutang dagang nominalnya adalah 38.720.000. Yang dikredit adalah penjualan. Oke, tanggal 14 sudah. Sekarang kita lanjut ke sini, tanggal 14 lagi. Faktur penjualan. CV kita ada di kopnya, dijual kepada toko Gramedia. Berarti masih sama ya, ini adalah transaksi jurnal penjualan. Karena melakukan penjualan secara kredit dengan syarat ini 2/10 N/30. Keterangannya kepada siapa? Toko Gramedia. Yang kita debit adalah piutang dagang senilai 40 juta rupiah dan yang kita kredit adalah akun penjualan. Gampang kan? Selanjutnya, tanggal 15. Faktur penjualan, tapi kita lihat kopnya adalah PT Kiki Semarang, dijual kepada kita. Berarti ini adalah kita catat tidak di jurnal penjualan, tapi kita catat di jurnal pembelian. Nih, jurnal pembelian. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggalnya tanggal 15 Juni. Kepada siapa kita ngutangnya? Pada PT Kiki.
Pembelian secara kredit senilai 60 juta rupiah. Kreditnya adalah utang dagang. Oke. Sudah kita catat tanggal 15. Selanjutnya kita mencatat transaksi tanggal 16. Ada bukti penerimaan kas, berarti kita catat di jurnal penerimaan kas. Tanggalnya berapa? 16. Dari siapa kita menerima? Dari toko Gramedia. Berapa kita menerimanya? 20 juta rupiah. Yang kreditnya, pembayaran sebagian faktur, berarti kreditnya adalah piutang dagang dari toko Gramedia. Oke, kreditnya adalah piutang dagang, nominalnya berapa? Sama dong, 20 juta rupiah. Tanggal 16 sudah, kita lanjut. Ada tanggal 17. Faktur penjualan, kita lihat kopnya, PT Standar Semarang, bukan kita. Berarti ini adalah kita membeli dari PT Standar atau PT Standar menjual kepada kita. Berarti karena kita membeli ke PT Standar, berarti kita catatnya di jurnal pembelian. Di sini ya, di jurnal pembelian pada tanggal 17. Keterangannya kita isi dengan siapa? PT Standar. Pembelian secara kredit senilai 78.800. Kemudian yang kreditnya adalah utang dagang, nilainya sama. Oke, selanjutnya kita ada di transaksi ini di tanggal 17. Ada bukti penerimaan kas dari toko Toha. Kopnya adalah kop kita, berarti ini adalah kita catat di jurnal penerimaan kas. Tanggal berapa? 17. Keterangannya berarti apa? Toko Toha Putra. Akun yang didebit adalah kas 25 juta. Akun yang kita kredit apa? Karena dia pembayaran sebagian faktur, berarti yang kita kredit di sini adalah akun piutang dagangnya. Oke, lanjut ke tanggal 17. CV Jaya Abadi, bukti penerimaan kas dari bagian penjualan tentang hasil penjualan tunai minggu kedua. Berarti kita catat juga di jurnal penerimaan kas. Tanggalnya tanggal berapa? Masih tanggal 17. Keterangannya kita isi dengan penjualan. Menerima kas berapa? 27.500. Kemudian kreditnya adalah dari akun penjualan. Oke, lanjut. Nih, ada di tanggal 18, CV Jaya Abadi bukti pengeluaran kas kepada toko Sarana Jaya untuk pembelian perlengkapan. Nah, berarti kita catat di jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas. Di jurnal pengeluaran kas, di sini tanggalnya kita catat tanggal 18. Nah, keterangannya apa? Keterangannya adalah pembelian perlengkapan. Pembelian perlengkapan loh. Apakah perlengkapan ini sebagai barang dagang kita? Kan bukan. Sehingga kalau dia bukan barang dagang, kita tidak perlu menuliskan sebagai nama tokonya untuk ditulis di kolom keterangan. Tapi yang kita tuliskan adalah apa yang kita beli. Yang kita beli adalah perlengkapan, sehingga di kolom keterangan yang kita isi dengan perlengkapan. Akun yang didebit apa berarti? Akun lain-lain. Berapa nominalnya? 2.400.000. Kemudian yang akun yang dikredit adalah kas. Gampang kan? Lanjut ke transaksi berikutnya, ada di ini, tanggal 21 Juni. Faktur penjualan, kopnya adalah kita, berarti ini adalah mencatat penjualan secara kredit. Syarat pembayarannya 2/10 N/30 dijual kepada toko Merbabu Semarang, berarti kita catat di jurnal penjualan, karena jurnal penjualan itu adalah mencatat penjualan secara kredit. Tanggal 21, jurnal penjualan, keterangan kita isi sama nama tokonya, dari toko Merbabu. Piutang dagang sebesar 27.170.000. Oke. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Ini ada nota kredit.
kopnya adalah kita. Nah, ingat ya tadi nota debit maupun nota kredit kita catatnya di jurnal umum. Dengan ini kami telah mendebit utang saudara. Berarti toko merbabu ini beli sama kita, kemudian ternyata barangnya rusak, akhirnya diretur ke kita sehingga kita harus mendebit utangnya toko merbabu. Kita catat di jurnal umum. Nah, bedanya apa dengan yang tanggal 10 tadi? Kalau yang tanggal 10 tadi ini kan kita menerima nota kreditnya dari siapa tadi yang tanggal 10? Oke, kita scroll dulu. Tanggal 10. Tanggal 10 mana? Nih, bukti ini nota debit dari PT Sinar Dunia. Nih, jangan lupa kita tuliskan di sini ya. PT Sinar Dunia. Ini tadi kelupaan nih. Nanti ini juga perlu untuk kita mencatat di buku besar pembantu utang piutang. Nah, tanggal 10 ini nota debit yang mengeluarkan PT Sinar Dunia. Nah, sekarang kita mengeluarkan nih nota juga. Namanya apa? Nih, nota kredit kepada toko merbabu. Tanggal berapa? Tanggal 22 Juni. Jurnalnya gimana untuk mencatat si nota kredit ini? Berarti di sini kita telah mendebit utangnya dia, artinya berarti piutang kita menjadi berkurang. Piutang bertambah di sebelah debit sehingga di sini piutang berkurang kita catat di sebelah kredit. Piutang dagang. Kemudian yang kita debit berarti apa? Retur penjualan. Kepada siapa? Toko merbabu. Nah, berapa nominalnya? Sebesar 38.500.000. Oke. Selanjutnya ada di tanggal 23 bukti penerimaan kas dari bagian penjualan. Berarti kita catat di jurnal penerimaan kas ya. Ada di tanggal 23, berarti keterangannya adalah penjualan. Keterangannya adalah penjualan. Kita catat berapa nominal yang dijual, 15.500.000. Bagian penjualan, di kreditnya juga sama, penjualan. Selanjutnya, di masih tanggal 23 ada bukti pengeluaran kas dari kita kepada PT Kiki untuk pembayaran sebagian utang. Berarti sudah jelas kita catat di jurnal pengeluaran kas. Tanggal berapa? 23, keterangannya kita isi dengan apa? Nama PT-nya, PT Kiki. Bayar utang berapa? 58 juta. Kemudian di akun kreditnya kita isi dengan kas. Juga sama 58 juta rupiah. Lanjut, di sini tanggal 24 ada penerimaan kas dari toko Sangkuriang. Berarti kita catat di jurnal penerimaan kas. Tanggalnya adalah 24, keterangan kita isi dengan toko Sangkuriang. Kasnya kita menerima 25 juta. Kemudian akun yang kita kredit adalah piutang karena di sini dia membayar sebagian faktur. Jadi di sini yang kita kredit bukan penjualan tapi piutangnya ya. Besarnya juga sama 25 juta rupiah. Lanjut, di sini ada faktur penjualan, tapi kita lihat kopnya adalah PT Gold, sehingga ini adalah bukti pembelian secara kredit, sehingga kita catat di jurnal pembelian. Tanggal 25 dari PT Gold, kita mencatat pembelian secara kredit berapa? 13 juta rupiah, kebanyakan 01. Yang kita kredit juga sama utang dagang. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya ada di tanggal 26 bukti pengeluaran kas untuk harian umum pembayaran biaya pemuatan iklan mini. Nah, berarti kita catat di jurnal pengeluaran kas. Tanggalnya tanggal berapa? 26 Juni. Nah, di sini keterangannya kita isi dengan apa? Kita bukan isi dengan harian umum Suara Merdeka ya, tapi kita isinya dengan untuk apa? Biaya pemuatan iklan. Berarti di sini keterangan kita isi dengan akunnya adalah beban iklan.
Akun yang didebit adalah beban iklan, kita catat di kolom lain-lain sebesar 1.400.000. Dan akun yang kita kredit adalah kas. Oke, lanjut. Selanjutnya dari tanggal 27 dari kita bukti pengeluaran kas untuk pembelian perlengkapan kantor dan toko. Masih sama juga, kita catat di jurnal pengeluaran kas. Tanggalnya adalah 27. Nah, di sini keterangannya kita isi dengan apa? Pembayaran pembelian perlengkapan kantor. Berarti kita isi dengan perlengkapan. Masuknya ke akun lain-lain sebesar 1.600.000 dan kreditnya adalah kas. Oke. Lanjut di tanggal 27 bukti pengeluaran kas untuk pembayaran pembelian perlengkapan kantor. Nah, kita catat lagi di jurnal pengeluaran kas tanggalnya 27 pembelian perlengkapan. Kita catat di akun lain-lain sebesar 9 juta. Dan kasnya juga 9 juta. Oke. Lanjut, tanggal 27 membayar angsuran pinjaman dan bunga pinjaman. Kita catat lagi di jurnal pengeluaran kas tanggal 27. Di sini kita mencatat adanya pembayaran angsuran pinjaman. Berarti akunnya apa? Akunnya adalah utang bank. Berapa yang kita angsur? 12 juta rupiah. Kasnya juga berkurang 12 juta rupiah. Kemudian kita tanggal 27 juga bayar lagi ini pembayaran bunga pinjaman. Berarti di sini kita tulis dengan beban bunga atau bunga bank. Kita catat di sini beban bunga atau bunga bank, beban bunga bank. Berapa besarnya beban bunga yang kita bayarkan? 2 juta rupiah. Oke. Nah, transaksi terakhir. Bukti pengeluaran kas untuk bayar beban gaji. Kita masukkan lagi juga di jurnal pengeluaran kas tanggal 29, kita isi keterangan dengan beban gaji. Berapa beban gaji yang kita bayarkan? 13.800.000. Kasnya juga sama 13.800.000. Oke, ini kita sudah selesai mencatat seluruh bukti transaksi ke dalam jurnal khusus yang terdiri dari jurnal pembelian, ada juga jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, kemudian ada juga jurnal pengeluaran kas, dan transaksi-transaksi yang tidak bisa dicatat di situ kita catat di jurnal umum atau memorial. Oke. Lalu kemudian step selanjutnya apa nih setelah kita selesai mencatat seluruh bukti transaksi ke dalam jurnal khusus maupun jurnal umum. Nah, sebelum kita posting ke buku besar, kita harus menjumlahkan dulu berapakah nominal dari masing-masing akun yang ada di masing-masing jurnal. Kenapa? Ya karena kita ada di jurnal khusus. Jurnal khusus dia dibuat untuk memudahkan si pencatat supaya tidak terlalu banyak mencatat posting dari pencatatan transaksi ke buku besar, sehingga di sini yang kita posting adalah hanya jumlahnya saja. Berarti sebelum kita memposting jumlahnya, ada baiknya kita menjumlah dulu. Nah, di sini di jurnal pembelian ada akun pembelian yang ada nominalnya ya, akun pembelian sama akun utang dagang. Kita jumlahkan, berapakah jumlah dari pembelian? 231.800.000. Berapakah jumlah dari utang dagang? Ini harusnya sama nih. Juga 231.800.000. Oke, kita udah ketemu akun pembelian sama utang dagang. Kemudian di jurnal penerimaan kas kita menjumlah berapakah kasnya, berapakah penjualannya. Karena potongan penjualan kosong berarti nggak usah dijumlah ya, sama berapakah piutang dagang. Nah, balance nih 174.900 sama 62.900 ditambah 112.900. Balance ya. Nah, selanjutnya di jurnal penjualan kita jumlah juga berapakah jumlah dari piutang dagang dan penjualan, harusnya sama. Ya, sama. Kemudian di jurnal pengeluaran kas juga kita jumlah berapakah utang dagangnya dan berapakah kasnya.
Nah, di sini kita punya akun lain-lain. Di akun lain-lain ini kita tidak perlu menjumlahkan berapa jumlahnya karena nanti akan kita posting ini sesuai dengan nama akunnya masing-masing sehingga tidak perlu kita jumlah. Oke, dan di sini kita juga punya jurnal umum yang akan kita posting per akunnya dari setiap tanggal transaksinya. Oke, berarti kita sudah selesai menjumlahkan. Maka step selanjutnya adalah kita akan mempostingnya ke dalam buku besar. Oke, gimana caranya? Nah, di sini kita punya akun pembelian, totalnya adalah sebesar 231.800.000, pembelian ada di sebelah debit. Nah, maka nominal ini 231.800.000 akan kita pindahkan ke buku besarnya pembelian. Kita buka di sini. Oke. Kita cari nih buku besar pembelian. Pembelian dia ada di tanggal berapa? Pembelian. Nih, pembelian. Nah, di pembelian ini tadi ada saldo di sebelah debit. Berapa saldonya? Tanggal 31 kita beri keterangan posting. Atau untuk lebih memudahkan kita keterangannya dari nama jurnalnya. Nah, nama jurnalnya apa nih tadi? Nama jurnalnya adalah jurnal pembelian. Berarti di sini keterangannya dari jurnal pembelian. Berapa nominalnya? Tadi kan nominalnya dia ada di sebelah debit pembelian. Berarti ini nominal totalnya ini kita catat juga di sebelah debit sini ya. Sehingga kita bisa menjumlahkan berapakah saldo ditambahkan dengan jurnal pembelian. Oke. Nah, kalau sudah, ini kita bisa ngechecklist pembelian ini sudah kita posting. Nah, maka step selanjutnya adalah kita mengisi kolom referensinya. Nah, setelah selesai kita posting pembelian ada di kolom debit masuk ke pembelian, jangan lupa kita mencatat refnya. Kita mencatat refnya di sini. Kodenya adalah 51100. Nah, kita catat di sini. Artinya berarti transaksi ini sudah kita posting. Oke, selanjutnya ada akun utang dagang di sebelah kredit. Berarti jumlah ini akan kita posting ke buku besarnya utang dagang. Kita cari dulu. Utang dagang. Nih, utang dagang nomor 2/1200. Nah, di sini kita isi tanggal 31. Tadi sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari jurnal pembelian. Berarti di kolom keterangan kita isi dengan jurnal pembelian. Kemudian tadi saldonya ada di sebelah kredit. Berapa? Kita lihat. 231.800. Kita jumlahkan di kolom saldo. Jangan lupa kalau ini sudah diposting, berarti di bawah sini kita juga harus memberi tanda bahwa dia sudah diposting dengan menuliskan nomor akunnya. Oke, berarti di jurnal pembelian sudah kita posting ya. Jadi kita tidak perlu memposting satu persatu PT Sinar Dunia kita posting, PT Kiki kita posting, Standar kita posting, Gold kita posting, nggak perlu. Yang kita posting cukup dari jumlahnya saja. Oke, jurnal pembelian sudah kita posting, sekarang kita ke jurnal penerimaan kas. Nah, di sini yang pertama kita punya adalah akun kas. Totalnya adalah 174.900 di sebelah debit. Berarti kita masukkan ke buku besarnya kas di sebelah debit. Ini ada kas di sebelah debit. Tanggal 31. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari jurnal penerimaan kas. Nah, tadi saldonya ada di sebelah debit, kita pindahkan di debit. Kita totalkan. Berarti kas ini dia sudah diposting dengan nominal nomor akunnya adalah 1/1100.
Oke, kas sudah selesai kita posting. Sekarang kita akan memposting penjualan. Nih, penjualan ada di sebelah kredit. Kita cari buku besarnya penjualan. Nih, penjualan barang dagang tanggal 31. Keterangan kita isi dengan nama jurnalnya dari jurnal penerimaan kas. Nah, penjualan tadi ada di sebelah kredit. Berapa nominalnya? 62.900.000. Kita totalkan, kredit ketemu kredit bertambah. Nah, berarti si penjualan ini sudah selesai kita posting, kita isikan dengan kode buku besarnya dari penjualan bahwa dia sudah diposting. Oke, selanjutnya piutang dagang 112 juta ada di sebelah kredit. Kita posting ke buku besarnya. Apa tadi akunnya? Piutang dagang. Piutang. Nih, piutang dagang. Tanggal 31, keterangannya adalah nama jurnalnya yaitu jurnal penerimaan kas, ada di sebelah kredit. Nih, piutang ada di sebelah kredit berarti piutangnya sudah dibayar, sehingga saldonya debit ketemu kredit, piutangnya jadi berkurang. Piutang dagang sudah kita posting, kita tuliskan dengan kode akunnya 1/1300. Oke, berarti yang ada di jurnal penerimaan kas sudah kita posting. Selanjutnya kita akan memposting yang ada di jurnal penjualan. Nih, ada akun piutang dagang sama akun penjualan. Oke, kita ke piutang dagang dulu. Piutang dagang ada di sebelah debit. Berarti ini kita ke buku besarnya piutang dagang. Keterangannya dari jurnal apa? Dari jurnal penjualan. Ada di sebelah debit kan tadi berapa? 139.140.000 rupiah. Saldonya debit, ketemu debit sehingga harus dijumlahkan. Oke. Piutang dagang sudah kita posting, kita tuliskan dengan kode akunnya. Nah, sekarang di penjualan ada di sebelah kredit. Kita ke buku besarnya penjualan. Nih, tanggal 31 keterangannya dari nama jurnalnya jurnal penjualan. Penjualan ada di sebelah kredit. Nah, kredit ketemu kredit berarti saldonya bertambah di sebelah kredit. Oke, penjualan sudah kita posting. Kita catat nomor referensinya, nomor akunnya di sini. Oke, berarti jurnal penjualan sudah selesai kita posting. Sekarang kita akan memposting jurnal pengeluaran kas. Ada akun utang dagang di sebelah debit dan yang di kredit ada akun kas. Sedangkan akun yang lain-lain ini nanti akan kita posting satu persatu ya. Oke, kita posting dulu ini yang pertama, ada akun utang dagang di sebelah debit. Kita masuk ke buku besarnya utang. Utang dagang ini. Tanggal 31, keterangannya dari jurnal apa? Dari jurnal pengeluaran kas. Utang tadi posisinya ada di sebelah debit. Utang ada di sebelah debit artinya utangnya sudah dibayar sehingga dia jadi berkurang saldonya. Kredit kita kurangkan dengan debit. Oke. Utang sudah selesai kita posting, kita tuliskan nomor akunnya sebagai tanda sudah diposting. Sekarang di sebelah kredit ada akun kas, berarti kasnya berkurang. Kita catat nih kasnya. Tanggal 31, sumbernya dari mana? Dari jurnal pengeluaran kas, kasnya ada di sebelah kredit. Nah, debit ketemu kredit berarti jumlah kasnya berkurang. Oke, kas sudah selesai kita posting, berarti kita tuliskan dengan nomor akun kasnya. Nah, kalau sudah, kita akan memposting ini nih, satu persatu. Yang ada di kolom lain-lain. Kita awali dari sini, 2.400.000 ada beban listrik dan telepon. Beban listrik dan telepon di sebelah debit.
Berarti kita akan mencari buku besarnya listrik, beban listrik. Ini beban telepon dan listrik. Tanggal 31, sumbernya dari mana? Dari jurnal pengeluaran kas. Angkanya tadi di sebelah debit. 2.480 nih di sebelah debit kan ya. Nah, debit ketemu debit berarti ditambah. Oke. Sudah selesai kita posting, di kolom referensi sini kita isi dengan beban listrik, nomor akunnya. Nih. Oke, berarti beban listrik dan telepon sudah kita posting. Nah, sekarang kita akan posting ini nih. Di kolom lain-lain yang kedua ada perlengkapan. Kita cari perlengkapan. Perlengkapan ini. Tanggal 31, sumbernya tadi dari jurnal pengeluaran kas. Ada di sebelah debit. 2.400. Debit ketemu debit berarti bertambah. Oke, perlengkapan sudah selesai kita posting, kita tuliskan di kolom referensinya nomor akunnya perlengkapan. Nah, selanjutnya ini 1.400.000 kita punya beban iklan. Di buku besar kita cari beban iklan. Nih, tanggal 31 keterangannya ada dari jurnal pengeluaran kas. Di sebelah debit. Berapa? Beban iklan 1.400.000 ya. Debit ketemu debit. Oke, kalau sudah kita tuliskan referensinya. Nah, terus selanjutnya ada perlengkapan. Kita cari di buku besarnya perlengkapan. Tanggal 31 asalnya dari mana? Dari jurnal pengeluaran kas, sama. Nominalnya di sebelah debit, perlengkapan 1.600.000. Debit ketemu debit bertambah. Oke, perlengkapan sudah selesai kita posting ya. Nomor akunnya 11400. Selanjutnya masih perlengkapan juga. Sebesar 9 juta, berarti kita catat di buku besarnya perlengkapan. Asalnya dari jurnal pengeluaran kas. Nominalnya berapa? Nih, 9 juta. Debit ketemu debit bertambah. Oke, perlengkapannya ini sudah selesai kita posting, kita tuliskan dengan nomor akunnya perlengkapan. Sekarang ada akun utang bank di sebelah debit. Kita cari dulu buku besarnya. Utang bank. Nih, di tanggal 31 sumbernya dari jurnal pengeluaran kas. Utang bank di sebelah debit artinya utangnya sudah dibayar sehingga utangnya jadi berkurang. Saldo kredit 300 juta dikurangi saldo debit 12 juta. Utangnya tinggal 288 juta. Oke, utang sudah selesai kita bayar, kita tuliskan dengan nomor akunnya sebagai tanda di referensi. Selanjutnya ada beban bunga. Ini beban bunga bank di tanggal 31. Keterangannya dari mana? Dari jurnal pengeluaran kas. Beban bunga tadi di sebelah debit ya. Beban bunga bank 2 juta rupiah. Sehingga 60 juta kita tambahkan dengan 2 juta rupiah. Kemudian kita tuliskan di kolom referensi berapakah nomor akunnya dari beban bunga. 6/7.000. Oke, yang terakhir kita punya beban gaji di sebelah debit juga. Kita cari di buku besar beban gaji. Ini beban upah dan gaji tanggal 31 kita dapatkan dari jurnal khusus pengeluaran kas di sebelah debit 13.800.000. Hingga saldonya juga ada di sebelah debit. Oke, beban gaji sudah selesai kita posting. Nomor referensinya adalah 6/1000. Oke, sudah.
Jadi kalau yang dia ada rumahnya, yang kita posting adalah jumlahnya. Tapi kalau dia masuknya ke kolom lain-lain, berarti kita tetap harus memposting satu persatu. Tapi itu kan nggak sebanyak kalau kita memposting dari jurnal umum langsung ya. Nah, sekarang kita juga harus memposting secara manual ini nih yang ada di jurnal umum. Yang pertama kita punya akun utang dagang. Oke, kita cari dulu. Utang dagang. Nih, utang dagang tadi ada di sebelah debit ya. Tanggal 31 sumbernya dari mana? Dari jurnal umum. Utang dagang di sebelah debit artinya utangnya berkurang. Sehingga saldonya kredit kita kurangkan debit. Nah, kalau sudah ke jurnal khusus di kolom referensinya jangan lupa kita tuliskan berapa nomor akunnya dari utang dagang. Oke, yang kedua ada akun retur pembelian di sebelah kredit. Kita cari dulu retur. Nih, retur pembelian. Tanggal 31 keterangannya dari mana? Dari jurnal umum. Retur pembelian ada di sebelah kredit. 30 juta rupiah. Hingga saldonya 30 juta rupiah. Retur sudah selesai kita posting, kita tuliskan nomor akunnya. Oke, kemudian ada akun retur penjualan di sebelah debit. Kita cari dulu retur. Nih, retur penjualan barang tanggal 31 kita dapatkan informasinya dari jurnal umum. Ada di sebelah debit ya tadi. Debit ketemu debit berarti saldonya jadi bertambah. Retur sudah selesai kita posting, kita tuliskan nomor akunnya 4/1200. Dan yang selanjutnya ada akun piutang. Nih, piutang dagang. Dari tanggal 31 keterangannya dari jurnal umum. Piutang dagang ada di sebelah kredit. Piutangnya berkurang. Nah, sehingga debit ketemu kredit kita selisihkan. Oke, kita tuliskan nomor akunnya dari piutang dagang. Sudah selesai, berarti seluruh transaksi yang sudah kita catat di jurnal khusus maupun di jurnal umum sudah selesai kita posting semuanya ke buku besar. Nah, sebelum kita melangkah selanjutnya ke neraca saldo, jangan lupa kita juga punya buku besar pembantu utang dan juga buku besar pembantu piutang. Nah, ini untuk memudahkan pencatatan kita. Kita punya utang ke siapa dan punya piutang ke siapa saja. Untuk itu, setelah ini kita akan mencatat dulu buku besar pembantu utang dan juga buku besar pembantu piutangnya. Pertanyaannya, gimana cara memposting transaksi yang sudah kita catat di jurnal khusus dan di jurnal umum ke dalam buku besar pembantu utang piutang? Nah, sekarang kita balik lagi nih ke jurnal khususnya. Kita start dari jurnal pembelian. Di sini ada akun utang dagang dan di sini ada nama PT-PT-nya. Berarti nanti di sini akan kita catat di buku besar pembantu utang. Kita start dari yang pertama, di sini kita punya PT Sinar Dunia, utang dagang di sebelah kredit 80 juta rupiah. Kita buka buku besar pembantu utangnya, PT Sinar Dunia, tadi ada di tanggal 8, berarti di buku besar pembantu nih ya, buku besar pembantu utang, kita ada PT Sinar Dunia di tanggal 8. Keterangannya dari mana? Keterangannya adalah dari jurnal pembelian. Ada nominalnya tadi di sebelah kredit sebesar 80 juta rupiah. Oke, sehingga saldonya 98 ditambah 80 juta rupiah. PT Sinar Dunia sudah kita posting, berarti kita centang di kolom referensi. Selanjutnya kita punya PT Kiki. Nah, kita buka di buku besar pembantunya PT Kiki ini. PT Kiki tadi tanggal berapa ya? Tanggal 15. Berarti di sini kita tuliskan tanggalnya tanggal 15, keterangannya dari jurnal pembelian. Angkanya di sebelah kredit
sebesar 60 juta rupiah. Sehingga saldonya juga di sebelah kredit 91.500 ditambah 60. PT Kiki sudah selesai kita posting, kita centang. Sekarang selanjutnya ini PT Standar. Tanggal 17 kita buka di buku besar pembantunya PT Standar. Keterangannya dari jurnal pembelian. Di sebelah kredit besarnya adalah 78.800. Sehingga saldonya juga di sebelah kredit. PT Standar sudah kita catat, berarti di kolom referensi kita centang. Yang terakhir di jurnal pembelian kita punya PT Gold dengan akun kredit utang dagang 13 juta rupiah. Kita cari, oh ini PT Gold. Tanggal berapa tadi? 25. Keterangannya adalah dari jurnal pembelian. Di sebelah kredit 13 juta rupiah, sehingga saldonya 93 ditambah 13. Oke, PT Gold sudah kita posting, berarti kita centang. Nah, jurnal pembelian sudah kita posting ke buku besar pembantu utang. Ada dari PT Sinar Dunia, PT Kiki, PT Standar, dan PT Gold. Selanjutnya kita mencatat dari sini di jurnal penerimaan kas. Nih, jurnal penerimaan kas kita punya akun ini, piutang. Nah, piutangnya yang ada nama tokonya ini akan kita posting ini. Kita mulai dari yang pertama, berarti buku besar pembantu piutang untuk toko Sangkuriang di tanggal 2. Nih, buku besar pembantu piutang toko Sangkuriang di tanggal 2. Keterangannya kita dapat dari mana? Dari jurnal penerimaan kas. Nah, tadi kita punya piutang. Nih, piutang dagang di sebelah kredit ya, berarti piutangnya kita catat di sebelah kredit 20 juta rupiah, sehingga saldo piutangnya PT Sangkuriang menjadi berkurang karena dia sudah membayar. Berarti toko Sangkuriang ini sudah kita posting, kolom referensinya kita centang. Selanjutnya di tanggal 9 ada toko Merbabu. Nih, piutang dagang toko Merbabu. Tanggal 9 toko Merbabu, kita cari toko Merbabu. Nih, tanggal 9 sumbernya dari jurnal khusus penerimaan kas. Piutang sama ada di sebelah kredit, berarti kita catat di sebelah kredit 22 juta. Piutang toko Merbabunya jadi berkurang. Toko Merbabu sudah diposting, referensi kita centang. Selanjutnya tanggal 16 kita punya toko Gramedia. Nih, tanggal 16 toko Gramedia, sumbernya dari jurnal penerimaan kas. Nominalnya ada di sebelah kredit, piutangnya 20 juta rupiah, sehingga saldonya 91.500 dikurangi 20 juta rupiah. Nah, Gramedia sudah selesai kita catat, maka kita centang. Selanjutnya ada toko Toha Putra tanggal 17. Toko Toha Putra nih tanggal 17. Keterangannya ada dari jurnal penerimaan kas di sebelah kredit. Nih, berarti kita catat nominalnya di sebelah kredit. Oke. Toha Putra sudah selesai kita posting, kita centang. Selanjutnya di jurnal penerimaan kas yang terakhir kita punya toko Sangkuriang tanggal 24. Nih, tanggal 24 toko Sangkuriang, piutang dagang di sebelah kredit 25 juta rupiah. Nah, salah. Keterangannya dari jurnal penerimaan kas. Nominalnya di sebelah kredit 25 juta rupiah. Hingga saldonya 87 dikurangi 25. Oke, toko Sangkuriang sudah selesai kita posting, kita centang. Nah, selanjutnya kita punya jurnal penjualan. Di sini kita punya toko Sangkuriang, Merbabu, Gramedia, Merbabu. Kita posting lagi ya. Ada akun piutang dagang di sebelah debit. Nah, kita yang pertama dulu dari toko Sangkuriang di sebelah debit piutang dagang. Ini toko Sangkuriang, tanggalnya tadi tanggal berapa? Tanggal 6.
Asalnya dari mana? Dari jurnal penjualan. Di sebelah debit. Nih, sehingga saldo debitnya jadi bertambah. Toko Sangkuriang sudah dicatat, berarti kita centang kolom referensinya. Selanjutnya tanggal 14 kita punya toko Merbabu. Nih, di tanggal 14 kita punya toko Merbabu, asalnya dari jurnal penjualan. Ada nominalnya di sebelah debit, kita pindahkan. Saldonya ketemu. Oke, centang. Selanjutnya tanggal 14 juga kita punya toko Gramedia. Tanggal 14, sumbernya dari jurnal penjualan. Di sebelah debit. 40 juta rupiah. Saldonya jadi bertambah. Toko Gramedia sudah kita kerjakan, berarti referensi kita centang. Terakhir di jurnal penjualan kita punya toko Merbabu tanggal 21. 21 sumbernya dari jurnal penjualan. Angkanya tadi di sebelah debit. Sehingga saldonya jadi bertambah. Merbabu sudah selesai kita posting, berarti kita centang. Oke. Selanjutnya kita akan memposting dari jurnal pengeluaran kas. Yang pertama kita punya PT Sinar Dunia, ada utang dagang di sebelah debit. Tanggal 5. Kita cari. Nih, buku besar pembantu utang PT Sinar Dunia tanggal 25. Tanggal 5 ding, salah. Nah, sumbernya, keterangannya dari mana? Dari jurnal pengeluaran kas. Dia punya saldo di sebelah debit. 70.760. Sehingga saldo kreditnya menjadi berkurang. Sinar Dunia sudah kita posting, di kolom referensi kita centang. Selanjutnya ada PT Gold di tanggal 9. PT Gold di tanggal 9 asalnya dari jurnal pengeluaran kas. Nominalnya di sebelah debit sebesar 58 juta, sehingga saldo PT Gold-nya, utangnya menjadi berkurang. PT Gold sudah selesai kita catat, centang. Selanjutnya di tanggal 10 ada PT Standar. Ini tanggal 10 ada PT Standar, keterangannya dari jurnal pengeluaran kas. Nominalnya di sebelah debit 63 juta rupiah, sehingga saldonya menjadi berkurang. PT Standar sudah diposting, centang. Selanjutnya kita punya PT Kiki. PT Kiki tanggal 23. Asalnya dari mana? Jurnal pengeluaran kas. Nominalnya di sebelah debit juga 58 juta. Sehingga saldo utangnya menjadi berkurang. PT Kiki sudah kita posting, centang. Nah, kalau sudah lanjut, kita di jurnal yang terakhir, kita punya ini, jurnal umum. Utang dagang di sebelah debit PT Sinar Dunia, kayak tanggal 10. PT Sinar Dunia, source-nya, sumbernya dari jurnal umum, ada di sebelah debit. Nih, 30 juta. Berarti saldo kreditnya menjadi berkurang. Oke, utang dagang ini sudah kita posting, berarti PT Sinar Dunianya sudah kita posting. Selanjutnya tanggal 22 ada toko Merbabu. Toko Merbabu piutang dagang di sebelah kredit. Kita cari. Nih, toko Merbabu tanggalnya tadi adalah tanggal 22. Source-nya dari jurnal umum. Angkanya tadi ada di sebelah debit atau kredit. Nih, piutang dagang ada di sebelah kredit. Berarti kita masukkan di sebelah kredit ya. Oke, piutang dagang sebelah kredit berarti piutangnya berkurang. Oke,
toko merbabu sudah selesai kita posting. Jadi kita di sini sudah mendapatkan postingan dari buku besar pembantu utang dan juga piutang. Nah, sekarang kita tinggal mengerjakan ini, schedule-nya. Jadi berapa nominalnya? Jadi dari toko Sangkuriang berapa nominal dari buku besar pembantunya 95.750 di sebelah debit. Kemudian toko Gramedia 111.500 di sebelah debit. Kemudian dari toko Merbabu 122.890 di sebelah debit. Dan yang terakhir kita punya toko Toha Putra 52.500 di sebelah debit. Sehingga total dari account receivable atau piutangnya adalah 382.640. Nah, untuk ngecek ini benar atau tidak, kita cocokkan dengan buku besar buku besar piutang. Nah, buku besar pembantu piutang angkanya adalah 382.640. Sedangkan di buku besar pembantu sama juga ya, 382.640. Oke, jadi dia udah balance. Nah, sekarang yang di buku besar pembantu utang juga. Kita mulai dari PT Sinar Dunia, saldonya di sebelah kredit. Berapa saldonya? 77.740. Kita tambahkan dengan saldonya PT Gold, 48 juta. Kita tambah lagi sama saldonya PT Kiki, 93.500. Dan kita tambah dengan saldo yang ada di PT Standar. Oke, sehingga totalnya adalah 332.040. Kita cocokkan dengan buku besarnya dari utang atau account payable. Nih, utang 332.040. Kita cocokkan 332.040. Oke, berarti schedule dari account payable dan juga schedule-nya dari account receivable sudah balance dengan saldo utang dan piutang yang ada di buku besar. Nah, berarti kalau sudah balance seperti ini, maka tahapan selanjutnya adalah kita bisa mengisikan berapakah saldo yang ada di neraca saldo. Kita mulai ini dari kas, saldonya ada di sebelah debit. Tinggal kita pindahkan. Kemudian piutang juga saldonya ada di sebelah debit. Perlengkapan ada di sebelah debit. Persediaan barang dagang, nih dia juga di sebelah debit. Sewa dibayar di muka, debit juga. Asuransi dibayar di muka, saldonya kosong di debit. Peralatan di sebelah debit. Akumulasi penyusutan peralatan di sebelah kredit ya. Kendaraan debit lagi. Akumulasi penyusutan kendaraan di sebelah kredit. Nah, selanjutnya utang dagang di sebelah kredit juga. Utang PPh-nya kosong kayaknya. Utang PPh kredit kosong. Utang bank ada nominalnya di sebelah kredit. Modal di sebelah kredit. Modal lagi juga di sebelah kredit. Ikhtisar laba ruginya kosong. Penjualan barang dagang ada di sebelah kredit. Retur penjualannya ada di sebelah debit. Potongan penjualan juga ada di sebelah debit. Harga pokok penjualannya kosong. Pembelian ada di sebelah debit. Beban angkut juga ada di sebelah debit. Kemudian ada akun potongan pembelian. Potongan pembeliannya ada di sebelah kredit. Kemudian ada akun retur di sebelah kredit. Beban gaji dan upahnya di sebelah debit. Beban telepon dan listrik juga ada di sebelah debit.
beban iklan juga ada di sebelah debit, kemudian beban perlengkapan toko, debit juga, beban kerusakan kosong, beban penyusutan peralatan, debit, beban penyusutan kendaraan, debit juga, beban bunga. Di sebelah debit, beban kerugian penghapusan piutang sepertinya kosong, ya. Terus pendapatan bunga ada di sebelah kredit. Pendapatan dividen kosong, laba rugi penjualan saham kosong, beban bunga kosong, beban administrasi bank kosong. Nah, udah ketemu deh. Jadi ini adalah neraca saldo per akhir bulan Juni 2018 dengan saldo di sebelah debit 7.053.680 dan yang di sebelah kredit juga sama. Oke, jadi seperti itu tata cara pengerjaan pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum, kemudian kita posting ke buku besar dan juga buku besar pembantu, dan kita buatkan neraca saldonya. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang pencatatan transaksi perusahaan dagang dengan menggunakan bukti transaksi ke dalam jurnal khusus. Kemudian kita juga mempostingnya ke buku besar pembantu utang dan juga buku besar pembantu piutang. Terus kita juga udah mencatat saldo akhirnya di neraca saldo. Nah, gimana? Sudah lebih paham kan tentang materi yang ada di jurnal khusus kali ini? Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye guys!